Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada dosen Statistics for Language Education, Ibu Nuranita Diastuti, dan juga teman-teman saya yang sedang menonton video ini. Baik, kami dari kelompok pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risa Melinda Putri dan 3 teman saya, Naila Suada, Risma Kamelia, dan Syifa Nurulia. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang penelitian kualitatif. Next, this is a table of content. Kami akan menjelaskan tentang proses reduksi data, proses triangulasi data, menentukan kesimpulan dari suatu penemuan baru, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian reduksi data. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan data analisis melalui tahap reduksi. Nah, tahap reduksi ini dilakukan untuk memilih relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. Selanjutnya ada langkah-langkah reduksi data. Langkah-langkah reduksi data ini dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi lainnya seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumen seperti rekaman, video, atau audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Baik, saya Naila Suada akan memaparkan materi tentang triangulasi data. Pengertian triangulasi data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, ada tujuan triangulasi data. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan akurasi penelitian. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas penelitian. Dan terakhir, untuk mencapai validitas konvergen dan menguji tingkat validitas eksternal. Baik, saya Risma Kamelia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 konsep triangulasi. Namun sebelumnya, ada definisi menurut Norman Kadenkin, yaitu triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi 4 hal, yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Saya akan menjelaskan masing-masing dari konsep ini. Yang pertama, triangulasi metode. Triangulasi metode ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran utuh mengenai informasi tertentu. Peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur, atau peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu juga, peneliti
bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan, diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah, novel, dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan, namun demikian triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan. Kemudian yang kedua ada triangulasi antar peneliti. Triangulasi ini dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya hasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian, tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi. Yang ketiga, triangulasi sumber data. Triangulasi ini menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan, atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu, masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan atau insights yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Dan yang terakhir ada triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau tesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgment ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda. Jadi, bahwa triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif, kendati pasti menambah waktu dan biaya serta tenaga. Tetapi harus diakui bahwa triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Baik, saya Sipa Nurulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan kesimpulan dari suatu penemuan baru. Ya, ada 4 langkah ataupun cara untuk menentukan kesimpulan dari suatu penemuan baru. Yang pertama, membuat kerangka kesimpulan. Baik, saya langsung jelaskan. Bagaimana cara membuat kerangka kesimpulan? Yang pertama, baca kembali tugas yang diberikan. Pastikan semua bagian sudah kita kerjakan sehingga bisa dicantumkan di dalam kesimpulan. Lalu kita juga bisa meluangkan waktu untuk menyusun daftar mengenai hal-hal yang seharusnya kita teliti ataupun pelajari melalui eksperimen tersebut. Lalu yang kedua, telusuri kembali bagian pendahuluan laporan kita. Agar kesimpulan penelitian yang kita buat sejalan dengan seluruh isi laporan, pastikan kita membaca kembali bagian pendahuluan sebelum membuat kesimpulan. Lalu yang ketiga,
kita bisa menggunakan metode rerun ataupun restate, explain, result, uncertainties, dan new. Di sini kita bisa membuat kerangka kesimpulan dengan mengacu ataupun menggunakan metode rerun. Metode rerun sendiri bisa kita gunakan untuk membuat kerangka sebuah laporan penelitian yang tidak terlalu panjang, tetapi secara khusus akan berguna untuk membuat kesimpulan yang lengkap dan berkualitas. Lalu apa sih rerun itu? Rerun ataupun kepanjangan dari R, restart, mendeskripsikan ulang. Di sini kita mendeskripsikan kembali penelitian yang kita lakukan. Lalu E, explain, menjelaskan. Di sini kita menjelaskan kembali mengenai tujuan penelitian kita, apa yang ingin kita temukan melalui penelitian tersebut. Lalu kita juga bisa menjelaskan mengenai prosedur yang kita gunakan secara singkat. Lalu R, result ataupun hasil. Di sini kita menjelaskan temuan kita. Jelaskan mengenai apakah temuan kita berhasil mendukung hipotesis awal kita ataupun tidak. Lalu selanjutnya U, uncertainties, ketidakpastian. Di sini kita bisa mendeskripsikan kegagalan dan ketidakpastian yang muncul dalam penelitian kita. Misalnya, kita bisa menjelaskan mengenai situasi yang tidak terduga dan tidak bisa kita kontrol yang ternyata mempengaruhi hasil penelitian kita. Lalu N, new ataupun kebaruan. Di sini kita bisa mendiskusikan pertanyaan ataupun penemuan baru yang muncul dari penelitian tersebut. Lalu yang terakhir ataupun yang keempat, kita mempertimbangkan untuk menambahkan komponen lain. Selain kita bisa menggunakan metode rerun, kita juga bisa perlu menambahkan komponen lain untuk melengkapi kesimpulan kita. Misalkan, kita coba menjelaskan mengenai apa yang berhasil kita pelajari dari penelitian tersebut, lalu posisi penelitian kita di bidang kajian gitu kan. Dan juga bisa menjelaskan terkait hasil temuan kita gitu. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya ataupun cara selanjutnya untuk menentukan kesimpulan dari proses penemuan baru ataupun suatu penemuan baru, ada menjelaskan proses penelitian dan hipotesis awal. Yang pertama, memberikan gambaran singkat mengenai penelitian yang kita lakukan di bagian kesimpulan. Kita bisa mengawali kesimpulan kita dengan memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang kita lakukan beserta tujuan penelitian kita. Ini bisa ditulis dalam 1 ataupun 2 kalimat gitu ya. Lalu kita pastikan bahwa kita juga mencantumkan variabel-variabel penelitian yang kita gunakan. Lalu yang kedua, jelaskan prosedur dan temuan penelitian kita secara singkat. Nah, di sini kita bisa mencantumkan rangkuman singkat mengenai prosedur penelitian yang kita gunakan untuk memudahkan pembaca membayangkan rangkaian prosesnya. Lalu dalam beberapa kalimat kita juga bisa merangkum temuan kita. Ya, kita bisa menyampaikan rangkuman hasil analisis data. Ya. Bukan berarti kita menyampaikan ataupun menyampaikan semua rangkumannya, tetapi hanya rangkumannya saja, bukan keseluruhan temuan. Lalu yang ketiga, kita bisa menjelaskan apakah hasil penelitian tersebut mendukung hipotesis awal kita. Hipotesis, yang kita tahu bahwa hipotesis itu adalah dugaan ya, dugaan sementara.
dugaan awal peneliti mengenai hasil penelitian yang akan muncul. Nah, di dalam sebuah penelitian, hipotesis sendiri berfungsi untuk melandasi dan memandu proses penelitian kita. Nah, di sini kita mencoba menyebutkan kembali hipotesis awal kita, lalu jelaskan gitu ya. Jelaskan selugas-lugasnya apakah hipotesis tersebut didukung oleh hasil penelitian kita atau tidak. Dan apakah penelitian kita sukses gitu. Lalu yang terakhir, yang keempat, kita bisa mengaitkan hasil penelitian dengan hipotesis awal kita. Jadi, hasil penelitian akan menunjukkan kebenarannya. Kan kalau tadi itu hipotesis awal, dugaan sementara, nah kita kaitkan gitu kan kebenarannya. Setelah menjelaskan keterkaitan hasil penelitian dan hipotesis awal kita bisa mendeskripsikan gitu, lanjutan mengenai hasil penelitian kita. Jelaskan kembali hasil penelitian kita berhasil mendukung atau tidak. Gitu. Lalu selanjutnya melengkapi kesimpulan. Ini langkah selanjutnya ya, cara menentukan kesimpulan dari suatu penemuan baru. Kita bisa melengkapi kesimpulan. Yang pertama, mendeskripsikan kegagalan yang mungkin terjadi dalam penelitian tersebut. Untuk memberikan gambaran yang akurat pada pembacanya ya, pastikan kita juga mendeskripsikan berbagai kegagalan yang terjadi di dalam eksperimen kita. Kita bisa mendeskripsikannya karena saat kita mendeskripsikan kegagalan tersebut, itu akan meningkatkan kredibilitas eksperimen dan hasil penelitian kita. Lalu yang kedua, kita bisa bicarakan ketidakpastian dan tawarkan kemungkinan eksperimen lanjutan. Kemungkinan besar ada situasi yang tidak bisa kita kontrol tetapi mempengaruhi proses penelitian kita. Misalkan perubahan cuaca ataupun minimnya ketersediaan bahan tertentu. Nah, kita bisa mendiskusikannya gitu, mendiskusikan ketidakpastian semacam itu dan juga potensi dampaknya gitu, dampaknya terhadap keseluruhan penelitian. Lalu kita juga tawarkan kemungkinan eksperimen lanjutan. Karena sehubungan dengan hasil penelitian kita yang tadi ketidakpastian gitu ya, kita coba merekomendasikan metode penelitian lanjutan yang bisa kita lakukan. Apakah gitu ya, ada hal-hal yang bisa kita ubah untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat ataupun terpercaya gitu. Lalu yang ketiga, kita diskusikan pertanyaan tambahan yang muncul saat penelitian dilakukan. Kadang sebuah percobaan ataupun eksperimen gitu ya, memunculkan banyak pertanyaan daripada jawaban. Nah, jika memang itu terjadi gitu ya, kita bisa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut di bagian kesimpulan untuk membuka kemungkinan adanya penelitian lanjutan di topik yang sama. Lalu yang terakhir, yang keempat, kita bisa hubungkan penelitian kita dengan berbagai penelitian terdahulu dan cantumkan pernyataan akhir. Laporan penelitian dalam ruang lingkup yang lebih profesional menuntut peneliti untuk menjelaskan kontribusi penelitiannya terhadap bidang kajian terkait. Nah, jadi kita bisa menghubungkan penelitian kita dengan penelitian terdahulu di sini. Kita bisa mendeskripsikan kebaruan dalam penelitian kita, karena kebaruan inilah yang akan membedakan penelitian kita dari teman-teman yang lain.
terutama karena kemungkinan besar mereka hanya akan membahas hal-hal yang yang bersifatnya umum, tetapi kita memiliki temuan baru. Jadi di sini kita bisa mendeskripsikan kebaruan dalam penelitian kita. Lalu kita tutup laporan akhir penelitian kita dengan pernyataan yang merangkum ruang lingkup penelitian dan kesimpulan utama kita. Kita juga bisa menutup laporan dengan mengkaitkan gitu ya dengan laporan terkait manfaat penelitian kita di masa depan. Jadi kita bisa merangkum ruang lingkup penelitian dan juga menutup laporan kita dengan memasukkan manfaat penelitian yang akan terjadi di masa depan. Nah, di sini kita memiliki kesempatan untuk menonjolkan laporan penelitian kita antara laporan-laporan dengan topik serupa. Jadi kita bisa mengetahui, kita bisa menunjukkannya di sini, di bagian ini. Lalu langkah yang terakhir untuk menentukan kesimpulan dari suatu penemuan baru, kita bisa menyempurnakan laporan penelitian. Bagaimana caranya? Yang pertama, tulis laporan dengan sudut pandang orang ketiga. Nah, di sini kita menghindari menggunakan kata aku, kami, ataupun saya di dalam suatu laporan gitu ya. Lalu yang kedua, baca kembali laporan penelitian kita secara menyeluruh. Di sini setelah menulis kesimpulan, kita bisa baca kembali laporan kita secara menyeluruh. Lalu pastikan isinya masuk akal gitu ya. Kalau misalkan ada yang salah, tandai dan segera perbaiki bagian-bagian yang memang serasa bertentangan gitu kan. Karena perlu kita ingat, kesimpulan kita harus memuat rangkuman singkat mengenai pemahaman kita terkait penelitian yang kita lakukan. Lalu yang terakhir, kita bisa mensunting laporan kita. Jadi di sini kita pastikan laporan kita tidak mengandung kesalahan ejaan, tata bahasa gitu ya, ataupun logika kalimat agar kualitasnya tetap terjaga. Nah, di sini kita edit gitulah, kita sunting laporan kita. Takutnya ada salah bahasa ataupun salah ejaan gitu ya. Nah, itu tadi 4 langkah untuk menentukan kesimpulan dari suatu penemuan baru. Ada yang pertama, ada membuat kerangka kesimpulan, lalu menjelaskan proses penelitian dan hipotesis awal, melengkapi kesimpulan, dan yang terakhir menyempurnakan laporan penelitian. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Sebagai penutup, saya simpulkan bahwa reduksi data merupakan penyederhanaan penggolongan dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Lalu, triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu objek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Lalu untuk menentukan kesimpulan dari suatu penemuan baru, kita dapat memperolehnya dengan cara membuat kerangka kesimpulan, lalu menjelaskan proses penelitian dan hipotesis awal, melengkapi kesimpulan, dan juga menyempurnakan laporan. Namun untuk menentukan kesimpulan dari suatu penemuan baru sendiri dapat diperoleh dengan cara membaca kembali tugas yang diberikan, lalu kita bisa menelusuri kembali bagian pendahuluan laporan kita dengan menggunakan metode rerun misalnya, lalu kita bisa mempertimbangkan untuk menambahkan komponen lain. Dan juga tidak lupa, kita juga bisa menghubungkan penelitian kita dengan berbagai penelitian terdahulu.
dan memperlihatkan unsur kebaruan dari penelitian kita. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.